Selamat bertemu kembali di saluran video saya. Saya sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Anda sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan pandemi COVID-19 yang semakin mengganas, serta sikap dan perilaku yang harus kita lakukan. Sejak pandemi corona melanda dunia pada akhir tahun 2019 atau sekitar 7 bulan pada tanggal 20 Juli tahun 2020, angka kasus positif COVID-19 tercatat sekitar 18,7 juta dengan angka kematian sekitar 600.000 orang. Dan dengan pertambahan rata-rata per hari angka positif corona sekitar 200.000 sampai 260.000. Jadi diperkirakan dalam beberapa hari ini grafik kenaikan kasus baru positif corona untuk dunia akan mencapai 20 juta dan angka kematian akan mencapai sekitar 1 juta. Kemudian untuk Indonesia, pada hari ini 20 Juli tahun 2020 menurut gugus tugas COVID-19 Indonesia tercatat 88.214 kasus baru dengan angka kematian 4.239 dan dengan kenaikan rata-rata di atas 1.000, bahkan pernah mencapai rekor 2.600 dalam satu hari. Ini masih hitungan 4 bulan, yaitu mulai Maret sampai Juli. Jadi diperkirakan dalam beberapa hari ini angka kasus positif akan mencapai 100.000 dan angka kematian akan mencapai sekitar 5.000. Nah, ini artinya kurva kenaikan COVID-19 baik untuk konteks dunia maupun Indonesia terus menunjukkan kenaikan dari hari ke hari. Belum terlihat kenaikan yang stabil. Jadi artinya ini akan semakin meningkat dan semakin meningkat. Kalau hanya dalam 7 bulan, ya, angka kasus positif COVID-19 mencapai 20 juta untuk tingkat dunia. Kita bayangkan kalau pandemi ini berlangsung sampai 1 tahun atau 2 tahun. Ya, sudah barang tentu bisa mencapai 60 juta sampai 100 juta untuk tingkat dunia. Kemudian untuk tingkat Indonesia, kalau tidak ada langkah-langkah yang revolusioner dan konkret untuk mencegah kenaikan angka positif ini, ya, bisa mencapai 1 juta kalau 1 tahun, kalau 2 tahun bisa mencapai 2 juta. Ya, ini fakta karena ini adalah statistik atau grafik yang menunjukkan kenaikan yang signifikan dari hari ke hari.
Nah, bayangkan kalau ini 3 tahun, 4 tahun. Tidak mustahil ini bisa terjadi. Seperti pada kasus pandemi flu Spanyol tahun 1918 sampai 1920. 2 tahun lamanya. Jadi ini bisa saja terjadi 2 tahun atau lebih. Nah, ini fakta yang harus kita hadapi dan tidak bisa kita elakkan. Tetapi apa yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia, semakin tinggi angka kasus positif dan semakin tinggi angka kematian, kita semakin tidak peduli dan semakin tidak mau tahu dengan kondisi atau fakta yang sebenarnya. Pada awal tersiarnya atau menyebarnya COVID-19 ini, waktu itu korban masih di bawah 20 atau di bawah 10 dan angka kematian masih bisa dihitung dengan jari. Kita menunjukkan sikap yang sangat waspada, hati-hati, dan bahkan merasa takut. Tetapi sekarang, setelah ratusan kali lebih tinggi angka kasus ini dan angka kematian, kita justru semakin tidak peduli. Nah, ini sesuatu fakta psikologis yang harus kita atasi. Ada beberapa sikap yang belakangan ini dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, COVID-19 ini sama sekali tidak ada. Nah, ini ada yang ikut menyebarkan opini ini kepada orang lain, sehingga mungkin orang lain bisa terpengaruh. Bagaimana kita mengatakan bahwa COVID-19 tidak ada? Ya, mungkin banyak orang yang Anda kenal, bahkan sanak saudara Anda sudah menjadi korban COVID-19. Bahkan mungkin sudah banyak yang sudah meninggal. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa itu tidak ada? Yang kedua, bahwa konsep semua manusia akan mati. Tiap hari manusia mati di dunia, ribuan manusia mati di dunia, di Indonesia juga, bahkan bisa puluhan ribu. Itu bukan karena COVID, tapi karena penyakit lain. Toh mereka mati juga. Kenapa COVID ini dibesar-besarkan? Padahal angka kematian karena COVID masih jauh di bawah angka kematian karena penyakit-penyakit lain, termasuk kecelakaan lalu lintas. Ya, ini yang dikembangkan. Tetapi perlu kita ingat, walaupun manusia semua akan mati, tetapi mari kita menghindarkan kematian itu karena kelalaian, ya, dan kedegilan. Nggak bisa itu. Kita tahu semua manusia mati, tapi jangan kita mati karena sikap dan perilaku kita sendiri. Betul itu. Kemudian ini pandemi corona sekarang kan masih sekitar 18,7 juta. Itu kan hanya 7 bulan. Bayangkan ini seperti yang saya katakan tadi, kalau 2 tahun. Sudah pasti bahwa angka kematian karena COVID ini dibanding dengan angka kematian karena penyebab-penyebab lain pasti akan lebih tinggi. Karena ini bukan epidemiologi. Ya, ini pandemi. Ya. Jadi artinya ini bukan kasus lokal, bukan kematian lokal, tetapi kasus global dan kematian global yang harus dimusnahkan secara global. Dan
Tidak bisa satu negara untuk menyelesaikan ini karena walaupun suatu saat dia terbebas dari COVID Corona, tapi kalau masih ada pandemi ini di dunia lain, ini akan datang kembali. Jadi ini bedanya dengan penyakit lokal seperti misalnya demam berdarah, ya, tipus, dan penyakit-penyakit menular lainnya. Tidak seperti itu. Jadi mari kita sikapi ini dengan bagus. Yang kemudian ada yang mengembangkan satu opini bahwa ini adalah ulah rumah sakit dan para medis yang mengatakan bahwa korban atau orang yang meninggal yang dirawat di rumah sakit bukan karena COVID tetapi dikatakan COVID. Sehingga orang mengatakan bahwa COVID ini tidak ada. Ini hanya semacam rekayasa pihak rumah sakit untuk mengeruk keuntungan, yaitu bantuan dari pemerintah yang jumlahnya puluhan juta. Ya. Mungkin kasus ini ada, tetapi ini adalah beberapa kasus, bukan menyeluruh. Itu hanya 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 kasus. Tidak betul bahwa itu adalah rekayasa. Nah, ini yang penting kita ketahui. Kemudian ada yang mengatakan bahwa saya tidak akan kena karena saya mempunyai kondisi tubuh yang sangat kuat dan sangat sehat. Anda tidak bisa mengatakan begitu karena Anda sekarang tidak terpapar virus COVID-19 ini karena belum. Ini kan masalah peluang atau probabilitas untuk terkena. Sekarang Anda tidak, tapi besok, minggu depan, bulan depan mungkin akan giliran Anda. Kalau Anda tidak mengubah sikap dan perilaku. Keluarga Anda belum kena. Belum. Karena probabilitasnya ya, belum menyentuh keluarga Anda. Tetapi itu adalah istilah belum. Besok, minggu depan dan seterusnya mungkin keluarga Anda akan terkena. Jadi kita tidak bisa menganggap enteng. Ya, tidak bisa kita menganggap enteng. Soal masalah sehat, kita lihat bahwa tentara pun dan atlet atau olahragawan yang setiap hari melakukan latihan fisik dengan kondisi tubuh yang sangat sehat, tetapi mereka juga terpapar virus corona. Apalagi Anda bersikap tidak mau tahu. Nah, ini yang penting kita lihat. Kemudian ada yang mengembangkan, kalau kita takut, maka kita akan terkena virus corona. Kalau kita tidak takut, kita tidak akan terkena virus corona. Tidak ada masalah seperti itu. Ini bukan masalah takut atau tidak takut. Apakah Anda takut atau tidak takut, Anda berpeluang untuk terkena virus corona. Nah, jadi mari kita coba memberikan edukasi kepada masyarakat dengan pandangan-pandangan yang positif. Kalau Anda tidak mau tahu dengan keselamatan Anda sendiri, minimal Anda jangan mempengaruhi orang lain supaya bertindak seperti Anda. Bahkan
Ada sebagian masyarakat yang mengatakan kalau orang menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan face marker, keterlaluan, lebay. Ini kan tidak perlu Anda katakan, justru kita semakin terlindungi. Kalau teman-teman kita, teman di sekitar kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat, bukan justru kita mencapnya keterlaluan dan sebagainya. Nah, ini yang penting kita ingat. Saya perlu mengatakan bahwa dalam evolusi makhluk hidup terjadi seleksi alam. Seleksi alam ini bisa mengurangi jumlah spesies tertentu secara signifikan dan bisa juga memusnahkan atau memunahkan spesies itu secara menyeluruh. Sudah banyak spesies yang keseluruhannya musnah, dan sudah banyak spesies yang sebagian besar anggotanya musnah. Itu dalam seleksi alam. Jadi seleksi alam itu juga terjadi kepada manusia, dan pada saat terjadinya pandemi COVID-19 ini telah terjadi seleksi alam kepada manusia. Nah, jumlah penduduknya semakin berkurang karena pandemi ini ya sudah pasti. Tapi berapa persen akan kurang? Kita tidak mau bahwa persentasinya misalnya sampai 25%, sampai 50%, atau sampai semua spesies manusia punah. Kita tidak inginkan itu. Oleh karena itu, tentu kita harus melakukan adaptasi. Karena dalam evolusi makhluk hidup, seleksi alam itu berwujud siapa yang bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kondisi dan lingkungan, itulah yang bertahan. Bukan siapa yang kuat, bukan itu yang akan bertahan. Jadi mari kita beradaptasi. Makanya pemerintah sekarang mencoba mengganti istilah new normal dengan adaptasi kehidupan baru. Mari kita beradaptasi terhadap kehidupan baru. Ya. Kalau kita pikir-pikir, memakai sepatu, memakai kaos kaki, ya, memakai pakaian dalam itu kan merepotkan. Tetapi karena kita terbiasa melakukannya, lama-lama ini jadi kebiasaan, bahkan menjadi kebutuhan. Nah, menerapkan protokol kesehatan secara ketat, ya mungkin itu menjadi pekerjaan yang melelahkan, membosankan, ya, tidak nyaman, dan bahkan mengundang reaksi teman-teman kita bahwa kita lebay dan sebagainya. Itu pada mulanya, tapi lama-kelamaan dengan adaptasi terhadap kehidupan baru, protokol kesehatan itu merupakan satu kebutuhan yang kalau kita tidak lakukan, kita merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Misalnya memakai masker. Ya, mula-mula itu kan sulit, tapi lama-kelamaan itu kebiasaan. Apalagi memakai face masker, ini mungkin juga sangat merepotkan. Tapi lama-kelamaan dalam kehidupan yang baru ini, kita akan terbiasa dengan itu. Ya, pada masa sebelum manusia mengenal sanitasi kesehatan, dulu kan mereka tidak cuci tangan sebelum makan dan sebagainya. Sekarang sebelum pandemi corona kita sudah cuci tangan. Nah, dengan adanya pandemi corona, cuci tangan dan
pakai sabun atau hand sanitizer, ini akan menjadi kebiasaan. Asalkan kita mau dan jangan terbawa arus opini yang menyesatkan. Ini akan menjadi kebiasaan. Kemudian menjaga jarak, physical distancing. Ya, dulu kita bisa bersalaman, bisa berpelukan, bisa saling menyentuh. Ya, tetapi sekarang kita harus membuat kebiasaan yang baru, yaitu menjaga jarak. Nah, ini mula-mula akan berat, tapi ini akan menjadi kebiasaan. Ya, itu dia. Kemudian menghindari kerumunan massa itu sulit. Tetapi kita juga bisa berkumpul, tetapi dengan menjaga jarak dan memakai masker. Itu juga akan menjadi kebiasaan. Tidak akan ada masalah itu. Nah, disinilah kita namakan adaptasi. Dan disinilah kita bisa lolos dari seleksi alam. Kalau kita bisa melewati ini. Ini yang kita namakan seleksi alam yang harus kita lewati. Jadi, mari kita bekerja sama untuk itu. Bukan karena Anda kuat, maka Anda bertahan. Kalau Anda tidak melakukan adaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Anda tidak akan lolos. Sesehat apapun fisik Anda, sesehat apapun pikiran Anda, seyakin apapun Anda, seoptimis apapun Anda bahwa Anda tidak akan terkena, tetapi Anda tetap terkena. Ya, masalahnya mungkin Anda tanpa gejala. Walaupun Anda tanpa gejala, tapi Anda menjadi bahaya bagi keluarga Anda, lingkungan Anda, dan kota Anda, dan negara Anda, dan bahkan dunia. Jadi, kita tidak bangga dengan bahwa kita tidak mengalami gejala. Nah, ini yang menjadi masalah sekarang ini karena banyaknya penderita COVID-19 tidak menunjukkan gejala atau OTG, lalu dia bisa pergi kemana-mana, bebas kemana-mana. Ya. Seandainya semua lingkungan kerja kita, lingkungan tempat tinggal kita dilakukan tes, rapid test atau swab, ya mungkin masih akan banyak lagi. Angka ini akan melonjak mungkin sampai ratusan juta. Karena OTG tadi, oleh karena itu kita juga harus waspada. Walaupun merasa sehat, ya, kita tetap menjaga waspada untuk melindungi orang lain. Nah, ini sangat penting. Kita jangan merasa egois. Mari kita kembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa kita hidup bukan hanya untuk kita. Kita hidup juga untuk keluarga kita, untuk lingkungan kerja kita, untuk keluarga kita, untuk kota kita, dan untuk bangsa kita. Itulah sebagai manusia yang beradab. Bahkan terhadap lingkungan pun kita harus peduli, apalagi terhadap kita sesama. Jadi mari kita sekali lagi bekerja sama. Mari kita saling mendukung. Biarkan kita sekarang berkorban dengan protokol kesehatan ini. Tetapi ini adalah suatu latihan. Latihan beradaptasi terhadap kondisi kehidupan yang baru. Ya, kondisi kehidupan yang baru ini akan terjadi dari waktu ke waktu. 100 tahun lagi akan ada lagi kondisi kehidupan yang baru yang memaksa manusia untuk melakukan adaptasi. Ini yang penting. Yang selanjutnya, ada sikap masyarakat
yang sangat tidak produktif, sangat destruktif, yaitu sikap ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah, seperti yang saya katakan tadi, tidak mau tahu, tidak peduli dengan COVID-19 ini, sehingga dia bebas hidup tanpa melakukan protokol kesehatan. Ada yang seperti itu, nggak peduli, dan bahkan mengajak temannya supaya jangan peduli. Sikap yang kedua adalah ekstrim, yang menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Artinya, kalau misalnya ada yang positif corona atau bahkan belum positif corona, kemudian masuk satu lingkungan perkampungan atau tempat tinggal, lalu satu kampung itu tidak mengizinkan orang tersebut untuk tinggal di rumahnya sendiri karena diduga sudah terkena COVID-19 karena datang dari zona merah. Padahal belum tentu. Ini ketakutan yang ekstrim. Bahkan banyak kelompok masyarakat yang tidak mengizinkan penguburan korban COVID di lokasi tertentu walaupun sudah dilakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kalau kita lihat misalnya, itu kan kalau meninggal itu dilakukan penyemprotan disinfektan, kemudian dibungkus, disemprot lagi, kemudian dimasukkan ke peti mayat. Sebenarnya kan sudah aman, tidak ada lagi kemungkinan bahwa itu akan menular kepada penduduk sekitarnya, apalagi sudah dikebumikan. Nah, ini yang sangat ekstrim. Bahkan yang paling menyedihkan adalah para medis yang sudah rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk merawat pasien COVID, ya, bisa tidak diizinkan oleh lingkungannya untuk tinggal di rumahnya karena dicurigai dia sudah terkena COVID. Ini sangat menyedihkan. Sikap seperti ini sikap yang ekstrim. Bahkan ada seorang camat di satu daerah, dia sudah sakit-sakitan sebelum COVID pandemi terjadi. Dia meninggal di daerah zona merah, bukan karena COVID. Bahkan itu sudah karena penyakit yang dideritanya. Lalu dia dibawa ke kampung halamannya untuk dikebumikan. Tetapi rakyatnya sendiri menolak camatnya untuk dikebumikan di daerah itu. Bahkan suaminya yang juga sangat dekat dengan masyarakat di situ tidak mengizinkan tinggal di rumahnya sendiri. Ini adalah sikap atau perilaku yang berlebihan, ya, sangat ekstrim. Ini yang kita namakan sudah pada tahap paranoid. Jadi sikap tidak mau tahu dan sikap paranoid itu tidak bisa kita pelihara. Tidak bisa kita pelihara. Kita harus hilangkan sikap seperti itu. Jadi kita bisa waspada, ya, tetapi tidak menjadi paranoid yang merugikan banyak orang. Ya. Yang membuat stigma kepada orang tertentu dengan asumsi yang salah. Sikap paranoid ini misalnya ya, menolak keluarganya, kemudian
menolak untuk dikebumikan. Bahkan ada di satu daerah masyarakat menolak korban COVID ini dikebumikan di lingkungan itu, lalu membuka peti mayat dan mengeluarkan mayatnya, ya. Kemudian peti mayat ini dibawa kemana-mana, dicampakkan. Nah, yang menjadi masalah adalah, ya, bukan karena korban COVID ini, ya, yang menyebabkan penyakit, tetapi kerumunan massa itulah yang sangat berpotensi untuk menyebarkan virus corona. Jadi semestinya tidak ada korban, ini menjadi banyak korban. Ini kan sikap dan pemikiran yang harus kita akhiri. Mari kita bersikap di antara tidak mau tahu dan paranoid. Kita di tengah, kita bersikap aman, praktekkan protokol kesehatan dengan menghilangkan sikap tidak mau tahu dan menghindarkan sikap paranoid. Begitu besar dosa kita apabila kita melakukan sesuatu yang merugikan orang. Dan oleh sebab itulah saya menghimbau pemerintah agar membuat langkah yang seimbang antara penyaluran bantuan sosial atau bansos dengan langkah implementasi protokol kesehatan. Bansos itu sangat penting. Tetapi walaupun itu mencapai ratusan triliun tanpa didukung oleh praktek protokol kesehatan yang sangat ketat melalui kesadaran masyarakat dan melalui tindakan-tindakan pemerintah di lapangan, ya, untuk mendukung bansos ini. Jadi itu dua-dua harus seimbang. Bahkan kita harus lebih menitik beratkan terhadap langkah-langkah keamanan, safety measures. Itu yang lebih penting daripada pemberian bantuan. Nah, dan masyarakat juga harus menyadari bahwa pemerintah tidak bisa melakukan pengawasan dan penindakan terhadap setiap individu dan di setiap waktu dan di setiap tempat. Bagaimana mungkin pemerintah bisa mengawasi setiap kantor, setiap tempat bekerja, setiap tempat ibadah, setiap rumah tangga? Itu tidak mungkin. Kita harus kembali kepada kesadaran. Di samping itu, pemerintah juga akan melakukan tindakan-tindakan yang melakukan reinforcement terhadap sikap-sikap seperti ini. Nah, kalau kita sudah dewasa, kita sudah berpengalaman, punya ilmu pengetahuan, punya jabatan dan sebagainya, mengapa orang lain atau pihak lain harus lebih peduli terhadap keamanan kita sendiri? Jangan kita seperti anak baru gede, ABG. Lebih penting orang lain terhadap studinya, terhadap keselamatannya daripada dirinya sendiri. Ya, itu kan masih tahap perkembangan labil remaja. Jadi orang tua dan orang berpendidikan mestinya tidak mempunyai sikap seperti ini lagi. Kita harus menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga dan lingkungan melalui adaptasi terhadap situasi atau kondisi atau pola kehidupan yang baru dengan mempraktekkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker atau face masker,
menjaga jarak atau physical distancing, menghindari kerumunan, dan menjaga kesehatan. Tuhan selalu berpihak kepada orang yang bersikap bijaksana, yang berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan. Yang paling penting lagi, mata hati kita sebagai manusia dan makhluk Tuhan diketuk untuk tidak mengambil keuntungan financial business atau keuntungan politik dari kondisi yang mengancam kita secara totalitas. Kesampingkan kepentingan-kepentingan sementara, bisnis maupun politik, karena itu tidak ada artinya. Ketika kita terkena virus corona, ketika keluarga kita terkena virus corona, ketika kita dan keluarga kita terancam kepunahan, ini yang penting. Inilah yang bisa kita bicarakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua demi kelangsungan dan keamanan hidup kita. Terima kasih.